Mega itu terakhir saya masih minta keluar. Ibu Mega masih bilang begini, kasihan Pak Ahok kalau keluar, nanti anaknya bagaimana, anak masih kecil, nanti keluarga bagaimana. Ibu Mega tahu saya uangnya kan pas-pasan. Kalau pas mau ada kan lebih enak aja. Pas-pasan, saya imanin itu aja. Kalau pas mau ada aja, udah imanin aja. Lalu ibu itu pengennya apa coba? Ini seorang ibu. Makanya saya sangat menghargai Ibu Mega. Beliau tidak pernah ngajak saya menyerang Pak Jokowi, beliau tidak pernah. Karena dia tahu teman. Saya bertanya sama Ibu Mega, saya masih bisa ketemu Pak Jokowi nggak? Dia bisa dong, kan teman. Ini Ibu Mega loh. Tapi Ibu Mega, akhirnya saya bilang, Ibu, kalau saya nggak mau berjuang untuk Pak Ganjar Pak Mahfud sekarang, saya akan menyesal seumur hidup saya. Izinkan saya keluar untuk melawan. Dan saya sudah bereskan Pertamina dengan track yang jelas, dengan rekod yang jelas, dengan RUPS, NAP yang jelas, KPI yang jelas, model yang jelas. Siapapun dengan digital melakukan yang tidak betul akan gampang teraudit. Dan semua perwira di Pertamina sudah merasakan bagaimana keadilan mendapat posisi. Ada internet job posting, ada lelang. Akhirnya Ibu Mega nggak mau jawab. Dan dia bilang, Bu Kori, masa Bu Mega jam 7 malam udah masuk kamar? Kira Ibu Mega nggak ada. Ya udah saya tunggu besok pagi. Besok pagi jam 12 nggak belum keluar kamar. Lupa itu beliau itu nggak mau saya memutuskan yang berat. Ibu Mega bilang, biar saya yang melawan. Kalau mau di penjara pun biar saya yang keluar. Jangan Pak Ahok. Pak Ahok punya anak masih kecil, jangan Pak Ahok. Hawa segar. Semoga itu bisa memberikan harapan baru, semangat baru, sehingga kita bisa bergotong royong dalam memenangkan pileg dan pilpres yang akan datang. Bahwa itu keputusan Pak Ahok sendiri melihat suasana situasi yang akhir-akhir ini kok semakin tidak kondusif. Nanti kalau saya bilang begitu, bilangnya diatur, enggak, itu keputusan Pak Ahok. Jawaban Ahok usai Megawati melarangnya mundur dari PT Pertamina, sudah relakan gaji dan bonus besar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sempat dilarang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Ahok BTP menuturkan, pada satu waktu dirinya menemui Megawati dan meminta izin untuk ikut kampanye memenangkan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sebab, dengan jabatannya di PT Pertamina ia tidak diperbolehkan ikut kampanye. Kita fight Bu, walaupun secara teori kita tidak berkuasa ya. Lalu Ibu Megawati bilang gini, jangan, Pak Ahok ditugaskan jaga Pertamina, kata Ahok dalam acara deklarasi relawan Ahokers di Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Ahok lantas mencermati upayanya menjaga keuangan perusahaan minyak negara. Setelah memastikan sistem pengawasan perusahaan itu aman, ia baru mengundurkan diri. Di antaranya, kata Ahok, dengan memangkas anggaran pengadaan barang dan jasa minimal 50% pada tahun ini. Hal itu baru bisa diputuskan dalam rapat umum pemegang saham Brooks. Namun, Brooks ternyata ditunda sehingga kemunduran dirinya baru terlaksana beberapa waktu terakhir. Tahun ini saya minta direksi minimal 50% harus dipotong semua anggaran pengadaan barang. Lalu mereka tawar-menawar 45-46% deh, kenapa? Takut enggak nyampai 50% potong bonus, termasuk bonus saya dipotong. Tutur Ahok. Ahok mengeklaim, selama 4 tahun menjabat Komisaris Utama PT Pertamina pihaknya berhasil melakukan optimalisasi anggaran. Di antaranya dilakukan dengan penghematan, menghindari kerugian, dan meningkatkan pendapatan. Termasuk menghindari kerugian, itu sudah 4,5 miliar rupiah dolar Amerika Serikat dan Pertamina dalam sejarahnya ketika harga minyak begitu mahal. Tidak pernah mengalami keuntungan terbesar dalam sejarah Pertamina tahun 2022 itu 3,6 rupiah atau 3,7 miliar rupiah dolar, tutur Ahok. Ahok memutuskan mundur dari Komisaris Utama Komut Pertamina dan fokus memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024. Instagram Presiden Megawati dan Instagram Basuki BTP. Relakan gaji dan bonus besar, Ahok alias Basuki Cahayapurnama alias Ahok keluar dari PT Pertamina. Karena keputusannya ini, Ahok pun sempat dituding bodoh. Padahal Megawati sempat mencegahnya, namun Ahok ingin berjuang. Ahok mengaku sempat dituding bodoh karena memutuskan mengikuti Megawati pada Pilpres 2024, bukan Joko Widodo selaku presiden yang berkuasa.
Selain itu, anak-anaknya juga masih kecil sehingga membutuhkan banyak biaya. Di sisi lain, ia juga bisa dapatkan bonus yang besar dari keuntungan yang berhasil dicapai PT Pertamina. Namun, ia tetap memutuskan mundur dan membantu kampanye Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selain itu, anak-anaknya juga masih kecil sehingga membutuhkan banyak biaya. Di sisi lain, ia juga bisa mendapatkan bonus yang besar dari keuntungan yang berhasil dicapai PT Pertamina. Namun, ia tetap memutuskan mundur dan membantu kampanye Ganjar Pranowo Mahfud MD. Saya harus keluar karena satu-satu, saya tidak mau keluar, saya egois, saya tidak mau perjuangkan Ganjar dan Mahfud, tutur Ahok. Ini memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Makanya saya harus keluar untuk melakukan perjuangkan ini. Itu sih sebetulnya, lanjutnya. Seperti diketahui, beberapa orang dekat Presiden Joko Widodo satu persatu mundur dari jabatannya menjelang pemilu 2024. Adapun jabatannya mulai di pemerintahan hingga badan usaha milik negara BUMN. Mundurnya beberapa orang tersebut terjadi ketika santer beredar kabar keberpihakan Jokowi ke calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dikutip dari Kompas.com, berikut tokoh-tokoh yang memutuskan mundur untuk mendukung Ganjar pada tahun 2023 sampai tahun 2024. Mahfud MD juga memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Polhukam. Jokowi resmi mengeluarkan keputusan Presiden Kepres yang mengesahkan berhentinya Mahfud dari Menko Polhukam pada Jumat. Dilansir dari Kompas.com, Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024 Mahfud menyampaikan surat pengunduran diri kepada Jokowi secara langsung. Ia mengatakan, dirinya ingin berpamitan kepada Jokowi secara baik-baik karena pada 2019 sudah diangkat menjadi Menko Polhukam dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini, ungkap Mahfud. Perginya Mahfud dari Kabinet Indonesia Maju mengakhiri perjalanannya bersama Jokowi selama 4,5 tahun di pemerintahan sejak 2019.